jurnal, kita harus memahami analisis transaksinya, karena ini akan berdampak pada debit atau kreditnya. Contohnya pada akun harta, yang biasanya terdiri dari akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normal berada di debit. Kemudian untuk kelompok utang, yaitu akun utang usaha dan utang bank. Utang ketika bertambah di kredit, ketika berkurang di debit, dan saldo normal berada di kredit. Kemudian kelompok modal, terdapat modal dan priva. Modal ketika bertambah berada di kredit, ketika berkurang berada di debit, dan saldo normal berada di kredit. Kemudian, pendapatan biasanya pendapatan jasa. Pendapatan ketika bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normal di kredit. Pada jasa Guide Mina Bahari terjadi selama bulan September 2011, memiliki sebanyak 12 transaksi. Berikut penjelasannya. Pada 1 September, Mina Bahari menerima modal berupa kas sebesar 20.890.000 dan peralatan sebesar 34.810.000. Karena kas adalah harta, kas bertambah di sebelah debit dan modal perusahaan juga bertambah. Modal bertambah di sebelah kredit. Modal ditulis agak menjorok ke sebelah kanan untuk membedakan antara debit dan kredit. Kemudian, kas dan peralatan dijumlah, itulah hasil modal. Pada 4 September membeli peralatan secara kredit sebesar 3.050.000 karena membeli secara kredit. Peralatan bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Pada 5 September membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar 1.820.000. Bahan habis pakai berada di debit dan kas berada di kredit. Pada 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta, kas bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit. Pada 11 September membayar sewa bulan September 2011 sebesar 13.790.000. Beban sewa bertambah di debit dan kas berada di kredit. Selanjutnya tanggal 14 September membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. Beban utilitas bertambah di debit dan kas berada di kredit. Pada 15 September, perusahaan menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Kas bertambah di debit dan pendapatan jasa dibayar di muka bertambah di kredit. Pada tanggal 19 September menyelesaikan jasa Guide, tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. Piutang bertambah di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit. Pada tanggal 22 September, Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebanyak 2.500.000. Priva bertambah di debit dan kas bertambah di kredit. Pada tanggal 23 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebanyak 29.550.000. Kasnya bertambah di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit. Pada tanggal 25 September membayar beban-beban lain sebesar 2.260.000. Beban lain bertambah di debit dan kas bertambah di kredit. Pada 27 September membayar gaji pegawai sebesar 38.210.000. Beban gaji bertambah di debit dan kas bertambah di kredit. Kemudian kita jumlahkan seluruh transaksi yang terjadi, yang dimana debit dan kredit harus sama rata atau sesuai. Jadi total keseluruhannya sebesar Rp203.630.000. Buku besar merupakan alat bantu yang dapat mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan dan mengelompokkan saldo-saldo dari masing-masing akun yang ada pada jurnal. Cara posting ke buku besar. Nomor akun kas yaitu 101 untuk memposting jurnal umum ke buku besar. Yang perlu diperhatikan itu apa transaksinya. Misalnya modal awal terletak pada akun kas. Dengan menandai nomor akun kas di jurnal umum atau disebut dengan referensi, sebagai tanda sudah diposting ke buku besar. Lalu, transaksi yang terjadi dijumlahkan. Jika transaksi berada di debit, maka ditambah. Namun, jika transaksi berada di kredit, maka tinggal dikurang. Maka dipastikan peletakan debit dan kredit tidak salah. Jumlah di buku besar juga harus sesuai dengan jumlah di jurnal umum. Neraca saldo adalah suatu daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar yang ada dalam perusahaan. Neraca saldo ini dibuat setelah akhir periode, setelah diposting buku besar transaksi pada jurnal umum selesai.
yaitu proses memindahkan jurnal umum ke buku besar. Tujuan dari neraca saldo ini disusun untuk melihat kesamaan jumlah debit dan jumlah kredit pada buku besar. Dalam menyusun neraca saldo terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama diisi dengan nomor akun, kedua nama akun, ketiga debit, dan keempat kredit. Seperti contoh berikut. Nomor akun 101 atas nama akun kas, nominal dimasukkan yang sudah dijumlahkan pada kolom paling akhir yang berada di kolom debit, yaitu sebesar 6.610.000. Selanjutnya membuat jurnal penyesuaian. Nomor 1 diketahui sisa bahan habis pakai per 30 September sebesar 300.000. Jadi pada neraca saldo sebelumnya, bahan habis pakai itu sebesar 1.820.000. Kita tinggal kurangkan dari jumlah yang ada di saldo. 1.820.000 dikurang 300.000, maka diperoleh hasil 1.520.000. Nomor 2 diketahui pendapatan diterima namun belum ditagih per 30 September sebesar 2.310.000. Perusahaan sudah mendapatkan jasa atas jasa yang diberikan namun belum ditagih, atau disebut dengan piutang usaha. Jadi pada kolom debit piutang usaha sebesar 2.310.000 dan di kolom kreditnya pendapatan jasa sebesar 2.310.000. Selanjutnya diketahui penyusutan peralatan yang diperkirakan sebesar Rp1.500.000 di kolom debit, beban penyusutan sebesar Rp1.500.000 dan yang dikreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya diketahui gaji yang belum dibayar per 30 September sebesar Rp475.000. Ini adalah beban yang harus dibayar. Jadi gaji berada di kolom debit dan utang gaji berada di kolom kredit sebesar Rp475.000. Saldo pendapatan diterima mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta. Jadi di kolom debit, pendapatan diterima di muka sebesar Rp1 juta dan yang di kolom kredit itu pendapatan jasa sebesar Rp1 juta. Selanjutnya, jumlahkan keseluruhan penyusutan transaksi, namun harus diingat, total keseluruhan harus balance atau seimbang. Dalam pembuatan neraca lajur, kita memasukkan jurnal-jurnal yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu neraca saldo AJP, neraca sudah AJP, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Pada neraca saldo bisa kita lihat kas berada di debit sebesar Rp6.610.000, di AJP kosong, dan neraca saldo sesudah AJP berada di debit sebesar Rp6.610.000 dan laporan posisi keuangan berada di debit Rp6.610.000. Selanjutnya piutang usaha. Pada neraca saldo terdapat piutang usaha yaitu Rp21.900.000 dan di AJP terdapat juga di debit Rp2.310.000. Karena piutang usaha sama-sama berada di kolom debit, jadi tinggal kita tambah, dijumlah ke samping kanan dan seterusnya. Untuk menyusun laporan laba rugi, rumusnya itu total pendapatan dikurang total beban. Jika hasilnya positif, berarti perusahaan mengalami laba. Namun sebaliknya, jika hasilnya negatif, berarti perusahaan mengalami rugi. Seperti contoh berikut. Total pendapatan Rp74.760.000 dikurang total beban Rp67.805.000 sama dengan Rp6.955.000. Berarti perusahaan mengalami laba. Untuk menyusun laporan ekuitas sebagai berikut. Setoran modal pada tanggal 1 September sebesar Rp55.700.000 ditambah dengan laba Rp6.955.000 yang sudah kita hitung di laporan laba rugi, dikurang dengan prepo atau uang kepentingan pribadi sebesar Rp2.500.000. Kita jumlah semua. Jadi modal pada tanggal 30 September 2011 sebesar Rp60.155.000.
Laporan posisi keuangan. Laporan ini terdiri dari akun-akun harta, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Yang di sebelah kiri ini adalah harta lancar, harta tidak tetap, harta berwujud, harta berjangka panjang, pokoknya yang berhubungan dengan aset. Kita letakkan di sebelah kiri. Setelah itu jumlahkan seluruhnya. Yang di sebelah kanan, yang berhubungan dengan akun liabilitas, akun utang, maka kita tambah akun liabilitas dengan akun utang. Ketika sudah dijumlahkan, pastikan sebelah kiri dan sebelah kanan seimbang atau balance. Jika tidak, maka periksa kembali, mungkin ada kesalahan pada perhitungannya.